sampai membahasakan, saya nonton seri cuplikannya, ini manusia apa ini? Di Gaza ini manusia dari mana mereka? Ya, betul-betul mereka itu punya hati yang begitu sabar, mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa memuji Tuhannya dengan hujan ini. Ya, dari anak kecil sampai orang dewasa bahasanya sama. Saya lihat ada cuplikan satu tentara Israel, dia membuat cuplikan pribadi dan dia membahasakan dengan bahasa Inggris. Dia mengatakan kurang lebih artinya, kami ini dibantu oleh seluruh pasukan di dunia ini. Dia sebutkan negara-negara dari Amerika, dari Australia, dari Eropa dibantu. Dan dia bilang kami pun dengan leluasa untuk masuk menyerang. Tetapi semua itu hanya untuk melawan segelintir orang-orang Islam. Dan yang unik dia bilang, pada saat sebagian tentara pulang, mereka mengatakan kami bukan melawan manusia, tapi kami sedang melawan hantu, menurut mereka begitu. Karena tidak bisa dikalahkan dengan jumlah sedikit dan teknologi yang luar biasa yang mereka gunakan. Gitu kan. Ini kuasa Allah SWT, mereka membuat makanan tersebut. Lalu dia bilang, bisa nggak kalian bayangkan apa yang dibahasakan oleh tentara-tentara ini? Sudah selesai cuplikannya. Tentang apresiasi kita semuanya sebagai umat Islam kepada pemerintah kita karena memberikan dukungan sepenuhnya untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang terjajah, yang sedang tertindas. Dan ini sebuah hal yang harusnya menjadi kebanggaan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita menerapkan betul-betul isi undang-undang dasar untuk tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini. Dan kita berada di barisan terdepan dalam membela orang-orang yang sedang terjajah. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah mengutus Menteri Luar Negeri untuk membicarakan secara internasional. Kemudian mengirim bantuan-bantuan makanan. Sekarang Basnas juga menerima bantuan untuk pedulian kemanusiaan. Belum lagi baru kemarin Menteri Perdagangan dan juga MUI sudah mengeluarkan bolehnya atau bahkan diwajibkan umat Islam kalau dalam fatwa MUI itu untuk memboikot produk-produk memang yang memerangi umat Islam dan sekian banyak hal yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di negara yang Allah masih berikan kemerdekaan, keamanan. Tinggal bagaimana kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kemerdekaan kita, persatuan kita dan kesatuan ini. Dan terus saja Allah jaga kita semua dalam saf-saf yang benar atau selalu teratur rapi, tidak berselisih dan juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit juga saya berikan gambaran tentang teman-teman kita yang berada di Gaza sekarang dan juga di Palestina. Mungkin di mata sebagian orang mereka itu orang-orang yang sedang tertindas. Apalagi orang yang jauh dari ilmu agama akan melihat kasihan misalnya. Dan kesian ini membuat mereka hanya menganggap lemahnya orang-orang Palestina atau mungkin tertindasnya. Hanya dari sisi itu saja, kepedulian kemanusiaan. Jadi saya perlu beri gambaran bahwasanya secara teori agama justru sebenarnya kita ini semua harus cemburu dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi mereka pintu-pintu kemuliaan yang luar biasa. Bab jihad itu Allah hanya buka kepada orang-orang yang memang menyukainya. Kalau orang tidak menyukai jenis ibadah tertentu, maka Allah tidak buka buat dia. Contoh misal, antum tidak suka dengan sholat malam, ingin lebih suka tidur daripada sholat malam. Allah buat antum tidur, tidak dibukain pintu sholat malam itu. Antum orangnya pelit, tidak suka bersedekah. Allah tutup pintu-pintu sedekah itu dari antum. Antum tidak suka baca Quran, Allah tutup, tidak ada peluang antum untuk baca Quran. Berzikir, apa saja, haji dan umrah. Berapa banyak orang yang sudah mampu secara finansial, secara fisik, masih muda, bisa haji, bisa umrah, tidak mau pergi. Allah tutup karena memang hatinya tidak mau. Dan begitu juga dengan bab jihad. Ditutupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak kaum muslimin karena memang mungkin mereka tidak menginginkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan buat mereka di depan mata mereka. Mungkin secara kasat mata mereka dibombardir, badannya ada yang hancur, bangunannya hancur. Tapi ini subhanallah jalan pintas ke surga secara teori agama. Bukankah kita semua akan meninggal ikhwah dan akhwat sekalian? Kapan dan dimanapun. Kalau ajal kita datang di satu tempat dan di waktu yang sudah Allah tentukan atau ajal, kita akan meninggal dalam keadaan apapun. Apakah lagi berperang, apakah lagi makan, apakah lagi tidur, apalagi ada ngobrol, apa saja. Maka di detik itu, di tempat itu kita akan meninggal dunia. Beruntunglah yang Allah Subhanahu wa taala berikan mati terbaik. Hitungan detik hanya kena satu peluru, satu bom, meninggal, selesai. Semua dunia ini selesai dengan dia. Karena kata Nabi SAW, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya saja. Itu pun kalau dia punya utang. Gitu kan?
Dan ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dia meninggal, mati syahidnya bukan di darat tapi di lautan, diampuni semua termasuk utangnya. Jadi karena luar biasa kedudukan orang-orang ini. Jadi Allah pilih mereka. Yang masih kecil pun Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan itu. Walaupun umat Islam dari satu sisi tidak boleh tinggal diam tentunya. Tidak boleh tinggal diam. Ya. Jadi saya menulis sebuah tulisan yang ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan dukungan kepada teman-teman kita di sana di dalam bahasa Arab, tapi saya coba terjemahkan ya. Bahwasanya berita gembira wahai kalian, untuk kalian wahai penduduk Gaza dan terutama secara khusus dan umumnya Palestina. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dengan memilih kalian dari hamba-hambanya agar mendapatkan kemuliaan pahala jihad, pahala ribat dan pahala mati syahid. Tidak semua Allah kasih. Maka Allah berikan kepada mereka. Bahkan ada yang satu keluarga semua. Sekaligus mati syahid. Ini luar biasa. Jarang sekali terjadi. Biasanya Allah pilih dari satu keluarga, satu orang, dua orang. Dari masa Nabi SAW begitu. Ada sahabat yang meninggal, istri anaknya masih hidup. Ada sahabat yang meninggal, tapi saudara-saudaranya masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Tapi ini satu keluarga dalam hitungan detik meninggal. Semua mati syahid. Dan jelas dibunuh oleh orang-orang non-muslim. Secara teori agama, mati syahid. Gitu. Kemudian juga berita gembira bagi teman-teman kita di Gaza dan Palestina. Karena hadiah keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sampai mereka telah sampai pada tingkat keimanan tertinggi setelah para nabi-nabi dengan ujian ini. Karena kan kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Kemudian datang ujian tersebut sesuai dengan kadar keimanan yang paling dekat dengan nabi-nabi. Lalu terus saja ujian itu lebih ringan, tergantung dengan kadar iman seseorang. Ini berat, rumah hancur, harta hilang, keluarga meninggal, mungkin badannya ada yang cacat. Tapi subhanallah ujian ini, kalau dalam teori agama, berarti menunjukkan tentang level keimanan. Dan terbukti, subhanallah di depan mata mereka, keluarga mereka meninggal, mereka masih memuji Allah, mereka masih berharap mereka bisa menyusul mati syahid. Mereka tidak berharap ya peperangan itu bisa berhenti. Bahkan ada sebagian mereka berharap tidak usah berhenti. Ya, karena mereka ingin mendapatkan pahala itu. Saya pernah sholat di Masjid Aqsa. Dan saya dengar sendiri pada saat mereka membaca kunut. Itu dari doa yang dibaca kalau orang faham artinya. Dia mengatakan, ya Allah jadikanlah kami ini mujahidin dan juga murabitin. Orang yang jihad dan jihad sampai hari kiamat. Itu dalam doa mereka minta begitu. Karena taunya tentang kedudukan itu. Kalau ikhwah sudah tahu alhamdulillah dan akhwat. Kalau belum tahu ada hadis Nabi SAW. Salah satu manusia dalam Islam. Tentu orang-orang muslim ini ya. Yang terus mengalir pahalanya. Dan seluruh amal ibadahnya akan mengalir pahalanya setelah mereka meninggal. Walaupun mereka tidak kerjakan. Pahala sholat tetap dapat. Pahala puasa tetap dapat. Apa saja ibadah yang biasa dia kerjakan semasa hidup tetap berjalan. Itu akan didapatkan walaupun dia sudah meninggal. Itu adalah orang yang meninggal. Dalam kondisi dia berperang atau dia sedang berjaga-jaga di medan perang. Begitu mereka meninggal, sholat yang mereka selama ini kerjakan tetap jalan pahalanya sampai hari kiamat. Itu pahala yang luar biasa. Begitu juga berita gembira bagi mereka dengan pahala yang besar sekali. Karena mereka sadar atau tidak sadar mereka sedang menyebarkan Islam dan keimanan kepada penduduk bumi. Dan telah memberitahukan kepada penduduk bumi ini tentang Islam dan iman yang sebenarnya. Dan telah membuka mata mereka. Sebagian media memang banyak sekali yang diblok, ditutup sehingga tidak tersebar maksimal. Tapi subhanallah Allah Maha Kuasa Allah disebarluaskan. Tapi ada sebagian atau cukup banyak cuplikan di mana sekarang ini yang menjadi bestseller di Eropa dan di Amerika justru Al-Quran. Dan berapa banyak orang yang syahadat dari kejadian ini. Mereka sampai membahasakan, saya nonton seri cuplikannya, ini manusia apa ini? Di Gaza ini manusia dari mana mereka? Ya, betul-betul mereka itu punya hati yang begitu sabar. Mereka masih bisa senyum. Mereka masih bisa memuji Tuhannya dengan ujian ini. Ya, dari anak kecil sampai orang dewasa bahasanya sama. Akhirnya mereka jadi penasaran apa sebabnya iman mereka seperti ini. Luar biasa iman baja. Mereka mencari tahu rujukan mereka Al-Quran baru mulai dibaca. Saya lihat satu persatu cuplikan-cuplikan itu. Ya mungkin tidak semua media mengangkatnya. Tapi mereka membahasakan orang-orang barat ini, oh ternyata buku ini ya. Ada yang mengatakan saya baru baca Quran sekali saja, saya sudah tahu kenapa iman mereka sekuat itu.
Ada yang sampai syahadat, ada yang baca 2 kali, ada yang mengatakan mulai sekarang saya rutinkan baca Quran. Ada yang sengaja mengatakan duduk dengan Al-Quran, apa ayat pun yang dia baca, ayat apapun yang dia baca, dia langsung searching di Google tentang masalah ilmu pengetahuannya, tentang buminya, tentang segala macam. Akhirnya dia syahadat gara-gara itu. Dan sekian banyak. Itu semua hikmah luar biasa, mungkin tidak semua orang faham masalah itu. Jadi dengan kejadian ini justru Islam jadi tersebar. Ya, jadi banyak yang memahami dan tentu teman-teman kita di sana yang panen pahalanya. Berita gembira juga bagi teman-teman kita di Gaza karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih tanah mereka menjadi kuburan para syuhada, tempat kemuliaan, bahkan tempat ya, kejantanan yang sebenarnya. Jadi jantan itu bukan dengan tato sana sini, bukan dengan suara yang lantang, tapi dilihat pada saat terjadi kasus seperti ini. Mereka tetap teguh, mereka menghadapi, ya mereka melawan. Ya. Dan ini sangat pantas. Saya akan selalu ulangi tentang masalah perlawanan teman-teman kita di sana, jangan disalahkan. Karena memang mirip dengan kita pada saat menghadapi Belanda. Masa kita diam saja atau kita tidak usah lawan, atau kita disuruh keluar dari Indonesia dulu, baru kemudian nanti masuk lagi setelah kekuatannya kuat. Ya tidak mungkin, mungkin kalau kita mau masuk lagi tidak akan bisa. Kan gitu. Nah itu yang sekarang dilakukan oleh teman-teman kita di Palestina. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, coba dibaca sejarah, termasuk negara pada saat itu sudah menjadi negara ya mereka, itu yang mendukung kemerdekaan Indonesia selain Mesir, ya selain Arab Saudi pada saat itu memberikan dukungan-dukungan dan beberapa, termasuk Palestina sendiri. Dan beberapa pengusaha Palestina ada yang ikut menyumbang demi untuk kemerdekaan kita. Jadi sangat wajar sekarang Allah buat, ya kita sadar tidak sadar masyarakat kita, pemerintah kita justru mendukung mereka. Juga berita gembira bagi mereka dengan surga-surga yang didapatkan oleh para syuhada mereka. Ya, dan tentu saja yang masih hidup pun diantara mereka akan secara otomatis ya, akan didapatkan surga kalau mereka bersabar di atas keadaan mereka sekarang. Kita pun mengucapkan terima kasih pada mereka. Ya, ini kalau tadi yang bahasa Arabnya yang saya susun sendiri sebenarnya. Abshiru ya ahla Gaza. Bihubbillahi lakum an akhtarakum baina ibadi litaksibu syarafa ahli ajril jihadi wal ribati wal syahada. Abshiru ya ahla Gaza bihadiyatil iman min rabbil ibad. Fa innakum wasaltum ila a'la martabatil imani ba'dal anbiya'i bihadal ibtila'. Abshiru bi ahli Gaza bi ajrin azim fi nashril islami wal iman li ahli al-ard. Faqad akhbartumul alam anil islami wal imanil hakiki wa fatahtum a'yunahum. Abshiru ya ahli Gaza bi an ja'ala Allahu ardakum arda asy-syuhada'i wal karamati wal rujulah. Abshiru ya ahli Gaza bil jannati li syuhada'ikum walakum idza sabartum wa sabbattum ala imanikum. Jadi ini berita yang perlu kita bahasakan dan sekarang umat Islam terutama di negara kita alhamdulillah dapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Maka kita harusnya memang memberikan dukungan-dukungan tersebut termasuk kunut nazilah yang sudah disarankan oleh dari Kementerian Agama kemarin saya baca, ya semoga saja itu benar, adalah perintah atau anjuran untuk umat Islam seluruh iman membaca kunut nazilah. Dan kunut nazilah kunut dibaca oleh Nabi SAW di 5 waktu sholat, di subuh, duhur, asar, maghrib, isya, khusus untuk meminta kemenangan bagi umat Islam dan justru kehancuran bagi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Juga ada sedikit konsep atau sedikit saya susun perkataan terima kasih kepada mereka, ya, kepada teman-teman kita di Gaza. Ya, saya mengatakan syukran ahla Gaza, ahyaitumul iman fi qulubina wa qulubul muslimin. Terima kasih wahai penduduk Gaza karena kalian kembali menghidupkan iman di hati kami dan hati-hati umat Islam. Karena dengan kejadian ini jadi hidup kembali iman kita dalam hati. Ya. Kemudian syukran ahla Gaza, terima kasih wahai penduduk Gaza. Aikaztumun naimina minal muslimina min naumihim al-amiq anil Islam. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah membangunkan orang-orang yang tidur dari kalangan muslimin dari tidur mereka yang sangat lelap tentang agama Islam ini. Syukran ahla Gaza, kashaftum hakikatul yahud wa syarrihim wa faddaitum asrarahum. Terima kasih penduduk Gaza yang telah membuka tentang siapa sebenarnya orang-orang Yahudi itu, keburukan-keburukan mereka, dan juga membongkar tentang rahasia-rahasia buruk mereka. Syukran ahla Gaza, waqaftumul muslimuna min muta'abati nadharil haram abra maqa'il ijtimaiyah wa nabbahtumus syabab 'anil ghaflati wal ma'asi.
Terima kasih penduduk Gaza. Karena dengan kejadian ini, kalian benar-benar telah memberhentikan umat Islam dari terus-menerus mengikuti tontonan-tontonan haram di media-media. Dan juga kalian telah mengingatkan para anak muda dari kelalaian serta maasi atau dosa-dosa. Selama ini mungkin kalau tidak ada kejadian Gaza kemarin, anak-anak muda nonton apa? Nonton maasi, maksiat, gitu kan? Umat Islam lalai. Dari acara ini ke acara itu. Tapi dengan ada ini hampir setiap hari mereka menonton dan akhirnya mereka tertinggal untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Syukran ahla Gaza wahadtum sufufal mu'minina lidifa'anil Islam. Terima kasih juga kepada penduduk Gaza. Kalian telah menyatukan saf-saf orang-orang beriman untuk membela Islam. Syukran ahla Gaza. Allamtumuna as-sabra wal imana wal jihada wa anna nasra min indillah. Terima kasih pada penduduk Gaza yang telah mengajarkan kita semua kesabaran dan iman serta jihad dan memberikan kesadaran bahwasanya kemenangan akan datang dari sisi Allah. Ya. Saya lihat ada cuplikan satu tentara Israel, dia membuat cuplikan pribadi dan dia membahasakan dengan bahasa Inggris. Dia mengatakan kurang lebih artinya kami ini dibantu oleh seluruh pasukan di dunia ini. Dia sebutkan negara-negara dari Amerika, dari Australia, dari Eropa dibantu. Dan dia bilang kami pun dengan leluasa untuk masuk menyerang. Tetapi semua itu hanya untuk melawan segelintir orang-orang Islam. Dan yang unik dia bilang, pada saat sebagian tentara pulang, mereka mengatakan kami bukan melawan manusia, tapi kami sedang melawan hantu. Menurut mereka begitu. Karena tidak bisa dikalahkan dengan jumlah sedikit dan teknologi yang luar biasa yang mereka gunakan. Gitu kan. Ini kuasa Allah SWT. Mereka membuat melakukan tersebut. Lalu dia bilang, bisa nggak kalian bayangkan apa yang dibahasakan oleh tentara-tentara ini? Sudah selesai cuplikannya. Dari sisi lain ada rekaman voice suara. Itu dari beberapa saudara-saudara kita yang sedang berjihad di sana. Mereka mengatakan, saya pada saat ingin menembakkan senjata saya ke tank-tank orang-orang Yahudi, itu sempat ada keraguan dalam hati saya. Tapi dalam bahasa Arab dia membahasakan. Lalu dia mengatakan, tapi tiba-tiba di belakang saya dengar suara, wahai hamba Allah, lemparkan dan jangan kamu takut. Orang ini dia memberikan kesaksian, dia bilang saya balik ke belakang, saya lihat ada satu sosok menggunakan semua badannya putih, saya tidak tahu siapa, kemudian saya mengikuti instruksinya dan semua tembakan saya kena sasaran. Dia bilang ini tidak pernah terjadi dalam hidup saya sendiri. Tapi kalau kita lihat sejarah, memang Islam tidak asing dalam peperangan orang-orang beriman, datang malaikat membantu. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Juga lanjutannya syukran ahla Gaza, allamtumuna an hakikatid dunya al-faniyah. Terima kasih penduduk Gaza, kalian telah mengajarkan kepada kami bahwasanya dunia itu sangat terhina dan tidak ada nilainya. Dengan hancurnya rumah, hilangnya harta, bahkan bagi mereka yang lebih penting adalah bagaimana mati syahid. Syukran ahla Gaza fadhahtumul munafiqina min bainil mu'minin. Terima kasih wahai penduduk Gaza karena kalian telah membongkar kedok orang-orang munafik dari kalangan orang-orang mukmin. Sekarang nampak ini. Walaupun statusnya Islam, malah membenci kaum muslimin, malah menyalahkan umat Islam di sana. Sungguh ajaib. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin lagi dibantai, mereka masih bisa menyalahkan umat Islam. Bahkan diangkat di media-media. Ini luar biasa. Nanti akan kita singgung teman-teman sekalian statement Umar bin Khattab kepada An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu. Pada saat beliau mengutus Nu'man untuk menjadi panglima perang menaklukkan Persia. Dia mengatakan hati-hati hai Nu'man. Jangan kau bawa pasukan muslimin melewati semak belukar. Tanah-tanah yang susah untuk dilalui. Dan ketahuilah satu orang muslim lebih mahal untukku daripada 100.000 dinar emas. Itu sama dengan 250 miliar uang sekarang. Itu Umar titip pesankan. Jadi satu orang muslim tidak boleh cacat. Satu pasukanku harus betul-betul kalau mati memang tepat. Bukan karena disiksa oleh pemimpinnya. Ini nilainya luar biasa. Syukran ahla Gaza. Akhbartumul alam bisidqi kalamillahi ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah menunjukkan kepada alam, ya, kepada bumi, penduduk bumi ini tentang benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit telah mengalahkan kelompok-kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan apapun teman-teman sekalian yang kita semua bisa lakukan dari doa,
Ya, terutama itu ya, dari doa, kemudian bantuan harta. Saya mengajak pada kesempatan ini dukung program-program yang ada sekarang seperti Basnas, ya itu bagus sekali. Mereka membuka donasi, dukung itu, dukung pemerintah kita. Pesawat terbang kita sudah saksikan, angkatan udara terbang membawa makanan ke sana. Kesempatan mas, ini militer yang bisa masuk. Orang-orang sipil nggak bisa bawa makanan. Kenapa kita nggak dukung semua ini? Ini sangat bagus. Dan semoga dengan bantuan terhadap Palestina ini justru Allah Subhanahu wa taala berkahi negara kita insya Allah. Ebong musik nih bos. Ebong musik.